sekali yang SMS, jadi HP saya penuh ya. HP saya sampai penuh sekali. Jadi banyak sekali SMS yang mulai masuk. Dan korbannya sekarang sudah punya grup ya. Korbannya sudah punya grup. Jadi saya harap ini korbannya speak up ya. Jadi buat korban yang habis dipacarin, terus dihamilin, terus dia pacarin, dihamilin, terus piye jadi. Terus habis itu ditinggal pergi. Saya harap speak up ya. Enggak meledak mah tuh HP Miss Yuni, haha semangat. Enggak mbak, HP ku enek 1, 2, 3, 4. HP ku komputernya 2, kamerane 3, HP ini 3, saya 1 ndek Ulfa ya. Jadi spill laki-lakinya Miss, spill laki-lakinya. Saya kan tidak berhak memberitahu, cuman dia bagi Anda yang disuruh utang bank sama si cowok itu, saya akan terus melancarkan aksi ini ya. Jadi aksi ini tidak akan berarti saat kalian tidak mendukung saya. Aksi ini tidak akan ada gunanya, bahkan saya akan diketawakan karena memang nggak ada yang speak up. Dan KJRI sendiri juga berkata bahwa di video tadi muka cowok wes di up. Iya betul. Jadi oke, korban yang hamil ada 4. Korban yang tidak pakai baju, korban yang tidak pakai baju, yang saat main di atas ranjang di video itu ada 16. Terus ada yang dijanjikan apa? Bisnis, itu saya kurang tahu, tapi yang melapor sudah 1. Jadi buat teman-teman di luar sana, ini perhatian ya, yang sudah tidur bareng itu yang tidak pakai baju itu sudah ada 16. Yang katanya perutnya besar itu ada 4, tapi yang sudah ke saya itu 1. Jadi yang sudah tidur bareng itu yang datang ke saya 1, yang ngomongnya yang wudo 16, yang perutnya besar ada 4, yang ditipu daya dengan bisnis kafe ada banyak, itu nggak ngelapor ya. Dan 1 laki-laki, cuman 1 laki-laki. Kalau para perempuannya tidak bergabung satu sama lain, ya saya kurang tahu. Karena si laki-laki ini mengaku orang Jember, ngaku orang Malang, ngaku orang Bojonegoro, ngaku orang Banten. Jadi per satu cewek itu beda-beda. Jadi omongnya ini beda-beda, gak podo. Karena itu saya selalu bilang, berpandai-pandailah bermedia sosial jika kalian tidak ingin semuanya hancur. Jadi yang sudah perutnya besar datang ke saya tadi 1. Dan saya menanyakan apakah ingin merawat, dan mbaknya ingin merawatnya. Jadi sudah dilaporkan juga pada KJRI. Jadi sejak 2018 korbannya itu baru ngomong setelah tahu Facebook saya, YouTube saya. Dan orangnya sangat menarik sekali ya, karena dia ngakunya di sana pengacara. Modusnya gini mbak, kenalnya ditantang, iya, laki-lakinya bolak-balik ke Hongkong, betul mbak. Jadi saat ini laki-lakinya sudah pernah dimasukkan di ruangan, dan untuk sementara 3-4 bulan dia nggak bisa masuk Hongkong lagi karena sudah dicurigai, karena dia setiap berapa bulan, 1 bulan sekali exit masuk gitu. Tantan, jadi Tantan aplikasi kencan, Tantan. Jadi bagi Anda yang sudah kenal dia dan kalian nggak speak up, ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang bisa memaksa kalian. Jadi kalau kalian memang kepingin ini semua cepat terangkat, ya ayo. Jadi 1 hari ini yang saya ceritakan tentang ini semua ya, si muda-muda ini mau.
Ya, dan sebagian orang mengatakan bahwa inilah makanya para TKW itu tidak bagus. Padahal kan ya enggak juga. Ini kan kelakuan satu orang yang 100 orang yang kena. Yang salah satu yang kena banyak orang. Dan anehnya gini, Mbak. Anehnya, satu laki-laki. Modusnya adalah memberikan makanan, memberikan mukena. Pokoknya memberi banyak hal. Jadi si laki-laki ini merasa bahwa ini cewek ini butuhnya kasih sayang, perhatian, dan cinta. Terus habis itu si cowok itu ngirim makanan. Habis ngirim makanan, apa ini? Lagi-lagi. Setelah mengirim makanan, dipacari. Setelah dipacari, ya dia diajak gitu, Mbak karo ngincengi. Dataku ini kedilit apa parah? Nah itu yang makanya buat teman-teman lebih berhati-hati lagi. Cowok Indo apa cowok Hongkong sih? Cowok Indonesia. Aku pingin nongol karo cuci piring raurus sing duwe omah. Cowok Indo ya. Jadi sekali lagi adalah cowok Indonesia yang bisa mengencanin 100 orang bahkan ya. Ratusan orang ya kalau dikalkulasi dari 2018 sampai sekarang petualangannya sangat dahsyat sekali dan tidak terungkap. Karena modusnya adalah menyebarkan foto-foto yang tidak pakai baju tadi. Jadi fotonya disebarkan, jadi diancam. Si ceweknya itu diajak tidur bareng, terus dibuatin video. Jadi kalau si laki ini nggak kirim, si cewek ini nggak kirim uang, dia yang menantang akan menyebarkan foto-foto muda-muda gimana. Jadi nek fotonya sing pakai baju itu nggak diupload. Dan modusnya satu cewek sama satu cewek lain tuh dikenalkan, tapi ngomongnya yang ini adalah mantan, yang itu adalah mantan, yang sini mantan. Ya, cintaku hanya padamu. Jadi ngomong sama si A cintaku padamu 1, B, C, D, E itu cuman mantan. Jadi ini sangat aneh sekali ya. Dan satu loh Mbak, nggak ada yang speak up. Pokoknya ini saya akan kejar selamanya. Saya cuma bilang minta doa buat kalian semua, karena dia bilang LBH dari KJRI dan sebagian dari mbak-mbaknya sudah melaporkan KJRI dan KJRI bilang bahwa dia bukan, jadi tidak bisa ditindaklanjutin. Ya udah nggak apa-apa, kita yang menindaklanjutin aja. Jadi saya minta bantuan kalian semua, para netizen 62. Karena kalau bukan netizen 62, saya tidak bisa bergerak, karena suara saya nggak akan ada yang dengar, Mbak. Tidak ada satupun yang akan mendengar suara saya. Tapi saya sangat pedih sekali mendengar jeritan mereka, tangisan mereka. Jadi saya itu sangat terluka sekali sebenarnya kalau melihat para tangisan. Iya, saya tahu mereka melakukan kesalahan. Laki-laki orang Indonesia, Mbak. Ayo, saya sudah jawab laki-laki orang Indonesia. Jadi saya tuh sangat terluka sekali saat saya sering mendengarkan rintihan para wanita ini gitu loh. Saya selalu berkata pada diri saya sendiri, seandainya itu adalah saya sudah dinaikin, sudah ditidurin, dan disuruh utang bank. Sampai ada yang 7-8 bank disuruh utang. Dan yang saya curigai sekarang adalah mbak-mbaknya yang utang bank itu loh. Yang selama ini utang bank itu kemungkinan besar adalah dari mereka. Dan cowok-cowok, kenapa saya bilang cowok-cowok tidak berani speak up atau memang bagian dari ini gitu loh. Jadi saya sangat sedih sekali ya, karena salah satu mbaknya itu memang hamil. Dan syukur alhamdulillah dia tegar banget. Ya mungkin kita melihat dia tertawa, tersenyum. Tapi saya nggak bisa ngomong, Mbak, karena saya juga perempuan. Dan saya selalu berpikir bahwa ini aib, memang benar aib. Tapi bagaimana mungkin aib itu kita tutupin, tapi banyak korban lain. Karena saya malu tubuh saya diperlihatkan sama orang. Tapi kalau tidak speak up, maka yang akan terjadi adalah semakin banyak lagi korban.
Jadi kalian harus speak up, gabung satu sama lain, Mbak. Speak up, gabung sama yang lain. Jadi kalau ada lebih dari 10, saya itu berani memperkarakan. Saya akan melaporkan. Jadi kalian tidak speak up, nggak bisa. Suara saya ini tidak akan ada artinya. Suara saya ini akan berhenti sampai di sini. Tapi ingatlah, saya tidak akan berhenti perjuangan ini sebelum laki-laki ini mendapatkan karmanya. Jadi saya tidak akan pernah berhenti, saya tidak akan pernah capek memperjuangkan ini semua. Tapi ingat satu hal, perjuangan saya akan sia-sia. Ya kayaknya teman saya Miss yang lagi OS. Walaupun kalian OS, apapun yang terjadi sama kalian, ayo kita gabung. Ingat satu, saya tidak akan pernah membunuh karakter siapapun. Saya akan melindungi kalian, walaupun saya nggak punya backingan ya. Saya memang tidak ada backingan. Karena saya percaya bahwa backingan saya adalah kalian. Backingan saya adalah kalian semua, para netizen dan Tuhan. Tuhan akan melihat saya. Karena itu saya selalu bilang bahwa baik di YouTube, di Facebook, di TikTok. Apalagi sekarang saya sudah punya TikTok yang dikasihkan sama Ulfa, sama saya. Jadi saya lebih lagi. Saya lebih bisa speak up banyak lagi. Jadi dia memang saat ini sudah berada di Indonesia karena bulan 2 dia sudah terbang. Tapi setidak-tidaknya bagi kalian yang jadi korban, bagi kalian yang sudah jadi korban, kumpul loh Mbak, ada 10. Saya akan bantu kalian laporkan. Kalau kalian nggak melapor, saya cuman 3 orang. Yang 2 ini nggak mau, yang 2 ini nggak mau ngaku. Padahal saya sudah ada 5. Tapi yang 2 ini tidak mau. Jadi kalau yang 2 ini tidak mau, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya masih punya 3 yang sudah speak up. Jadi saya cuma minta, ayo Mbak viral no Mbak, gak di viral no gak iso iki. Ingat satu-satu kasus di Indonesia itu menang karena viral. Tapi kalau saya, ya saya tahu saya nggak akan viral karena ini nggak akan tertangkap. Cuman sampean dan saya, ini khususnya buat perempuan ya. Kalaupun kamu laki-laki yang saat ini mendengarkan saya berbicara, anggap niki ibumu, anggap niki adikmu wedok, ditekan oleh laki-laki seperti ini, apakah kalian terima? Karena saya dengarkan rintihan itu pedih banget Mbak. Saya tahu ini kesalahan, karena kepercayaan, karena cinta. Tapi cinta tidak akan menghancurkan. Cinta tidak akan melukai. Cinta tidak akan membinasakan. Cinta akan memberikan kita kekuatan baru. Tapi jika cinta sudah tidak ada lagi, tapi kalau cinta sudah berbalik menjadi tragedi, sebaiknya hentikan. Jadi kalau Anda hari ini adalah mendengarkan konten saya, kalau hari ini Anda adalah perempuan, kalau Anda hari ini adalah seorang adik laki-laki, apakah kamu tega saudaramu perempuan diperlakukan seperti ini? Saya tidak peduli atas nama cinta atau apapun juga. Minta uang 10, mau diancam, mau iya betul, memang ada yang diancam juga, sampai akan saya nggak bisa ngomong Mbak, karena ancamannya sangat parah sekali. Keluarga yang diancam, keluarga yang akan disakiti. Jadi buat mbak-mbaknya yang khusus buat ini, buat tragedi cinta di Hong Kong, karena saya bisa mengatakan bahwa ini adalah tragedi cinta di Hong Kong, yang dimana yang hanya diambil uangnya saja, habis tidur ditinggal. Saya nggak bisa ngomong, karena masih ada telepon-telepon yang lain, tapi beda kasus. Sampai pinjam uang dari tetangga-tetangganya, sampai menjual rumah di Indonesia, menjual tanah di Indonesia.
Terus kita ini ke luar negeri cari uang atau jual harta yang ada di Indonesia, Mbak. Jadi kita itu sekarang banyak sekali orang yang berprasangka salah, ada orang yang berpraduga salah tentang kami TKW Hongkong. Yang mengatakan, nah tenan kan TKW Hongkong kan, nggak api kan? Nah bener kan? Jadi kita itu punya label seolah-olah kita TKW yang nggak bener, padahal berapa ratus ribu orang yang bener, yang nggak bener itu 1, 2, paling banyak 10 atau 100, tapi nama kita sudah jelek semua. Jadi saya selalu bilang kalau ada laki-laki ke Hongkong dengan modalkan visa turis tinggal 1 bulan, itu sebenarnya kalian harus berhati-hati, Mbak. Kalau memang dia mau main ya seminggu 2 minggu, tapi kalau sudah 1 bulan sampai extend, itu udah beda tujuan laki-laki ini. Ini yang saya ingin jadikan pelajaran buat kalian, buat mbak-mbaknya, para perempuan. Jika mengenali laki-laki yang notabene cuman modal dengkul ke Hongkong, jangan kegeeran kalau dideketin, Mbak. Jangan terlalu bahagia. Jadi kalian jangan merasa bangga dicintai. Karena cinta mereka itu hanya menambatkan terus dibuang kamu. Jadi kalau kalian merasa bahwa laki-laki ganteng datang ke Hongkong terus jatuh cinta padamu, gitu terus awakmu GR, enggak seperti itu. Berapa laki-laki yang datang ke sini suami istri, dan setelah suaminya ketok ganteng titik, melakukan wes kae bojone ditinggal, ayo ngacung. Berapa laki-laki yang sudah dibawa istrinya datang ke Hongkong, setelah ganteng, setelah sukses, dia meninggalkan istrinya dan memberatin selingkuhannya atau coro-coronya. Terus hari-hari ini di TikTok lah, di Facebook lah, di YouTube banyak orang masih telepon, "Miss, saya mau bawa suami saya datang." Boleh nggak aku ketawa? "Papa mau ke Taizé nggak, Papa? Papa? Papa?" Jadi buat teman-teman di luar sana, saya menghimbau. Saya tidak mengatakan bahwa harus sinis sama laki-laki, harus berprasangka jelek pada laki-laki, tidak. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Tapi saat laki-laki mengatakan cinta dan meminta uang, itu sudah beda. Itu sudah di luar jalur ya. Karena setahu saya laki-laki yang bertanggung jawab dia tidak akan minta uang. Laki-laki yang bertanggung jawab tidak akan minta uang TKW. Dan ini apalagi karena katanya di TikTok atau di itu bisa di ban ya kalau memperlihatkan foto ya. Jadi saya nggak berani. Ada laki-laki ngaku polisi, tentara. Videonya ada di saya. Ini masa iya sih polisi sama tentara minta kiriman uang sama TKW? Apa iya sih pilot minta uang dari TKW? Bener nggak? Jadi kalau laki-laki mencintaimu dan memburu-buru uang, sebaiknya hentikan, Mbak. Jadi sebaiknya hentikan saja. Saya sampai kehabisan kata ya tentang kasus ini, tapi saya tidak akan capek ya. Saya punya prinsip, saya tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Sebelum laki-laki ini ditangkap, saya akan tetap ngoceh. Wah, aku mau arep guyu Miss Yuni, nggak guyu apa tak samplok karo helikopter kon kok yang guyu ya. Sopo sing ngate guyu iki? Tak seneni sampai lele ya, tapi blokir hak. Iya, Mbak. Jadi jika ada laki-laki yang sudah kalian tahu itu sudah tidak jelas, lupakan. Jadi buat teman-teman kayak Miss, iya Mbak, saya akan tetap speak up. Saya akan tetap yang dari Yunlong hadir, terima kasih Mbak Lia, Mbak Gadis, terima kasih. Nakal kok guyu, piye ngikutin.
gak iso moco aku. Mbak Yulian, terima kasih yang dari Print Edward. Sorry. Jadi saya buat teman-teman di luar sana, lato-lato bolongane kok kejar bahaya. Maksudnya piye lato-lato ki apa meneh? Banyak kasus sebenarnya. Iya Mbak, sebenarnya banyak kasus di Hong Kong ini, tapi banyak orang saat kasusnya diangkat langsung dibully. Ini kita sebenarnya bagaimana bisa memberikan pencerahan ya. Jadi di channel saya ini sebenarnya kalau kalian bilang ini fitnah, apa tuh, bukan fitnah, ngibah yo sebenarnya nggak ngibah juga ya Mbak ya, karena saya lato-lato korengan ya apa gorengan alam boraro. Jadi saya nggak tahu kalau sebagian orang menganggap bahwa konten saya ini adalah aib ya, karena kalau aib itu ya itu si laki-laki itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan adalah aib, jangan disebarluaskan, makanya dia bisa makan banyak perempuan. Coba dari awal-awal kalian harus menjelaskan, Mbak aku ditipu sama laki-laki ini, mungkin oke. Jadi kita oke, semuanya oke. Jadi kalau semuanya membongkar, ayo bongkar. Kita akan bongkar semuanya, tapi masalahnya kan katanya ini aib lah, jangan disebarkan, dan foto-foto yang nggak pakai baju itu semua sudah disebarkan loh. Mbak anggota BMI bukan. Maksudnya anggota BMI itu apa Mbak? Mbak anggota BMI bukan. Apakah kalau berbicara seperti ini harus anggota BMI Mbak ya? Apakah hanya anggota BMI yang berhak menyuarakan hati perempuan yang sudah ditipu? Ya, saya tanyakan, kalau saya bukan BMI, apakah saya tidak boleh speak up? Ayo Mbak apakah kalau saya bukan BMI, saya bukan TKW, saya nggak boleh speak up? Apakah saya speak up ini kalian sakit hati? Atau Anda adalah pelakunya? Kalau Mbak BMI lebih tersalur keluhnya, kalau Mbak anggota BMI bisa lebih tersalurkan keluh kesahnya. Tersalurkan kemana Mbak kalau saya bukan anggota BMI, akan tersalurkan kemana? Kalau saya bukan BMI, kalau saya bukan TKW, apakah saya tidak boleh bersuara? Ya, kadang-kadang yo netizen ki yo aneh-aneh pertanyaannya ya. Sepertinya ada prasangka yang masuk ya. Kok kayaknya ingin memojokkan saya? Hah? Kalau saya bukan salurannya, apakah saya tidak boleh berbicara? Kalau saya bukan TKI, apakah saya tidak boleh menyuarakan apa yang terjadi? Hah? Kayaknya ada sindikat yang di dalamnya ini lagi memata-mata ya? Hah? Saya bukan TKW. Terus, saya nggak boleh bersuara. Saya nggak boleh ngomong. Coba berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa? Tunjukkan pada saya. Jadi kalau Anda adalah salah satu di situ, jika Anda tahu BMI, ya BMI yang mana? BMI yang mana yang harus saya laporkan? BMI mana yang harus saya laporkan? Siapa? Pak temui Pak Bustami ki sapa? Aku gak kenal. Maklum aku wong desa, Mbak. Saya tidak kenal siapa-siapa di Hongkong sini karena aku wong goblok. Karena saya orang desa, saya tidak kenal siapa-siapa, orang aparat atau pemerintah aku nggak kenal. Saya tuh nggak kenal siapa-siapa. Jadi, jika Anda kenal, Anda boleh laporkan, Mbak. Lawang saya ini tidak kenal. Aku wong desa, wong goblok, aku ira ngerti, ya. Jadi kalau Anda orang kenal, ya laporkan. Ini ada channelnya Yuni, benar apa enggak? Ini channelnya Yuni TKW Hongkong. Lah saya ngelaporkan ke siapa tadi itu?
Terus apa? Saya suruh ngapain? Aku kon piye? Kon laporan. Aku laporan besok apa? Lapor di KJRI, tahu nggak jawabannya KJRI apa? Tanyain sama mbak-mbaknya. Jadi jenengan belum kenal saya itu wong desa, wong goblok, wong cengok, wong cengkok, nggak kenal sapa-sapa. Di sini saya cuma menerima curhatan yang ada. Nek sampean suruh saya cari siapa tadi? BMI. Suruh cari siapa tadi? Nggak harus suruh cari siapa aku tadi.